Salam untuk kita semua. Baik, saya akan menjelaskan tentang produk minuman asam jahe. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amnon Kolmusu, NPM 12170040, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Yang berikut definisi asam dan jahe. Pohon asam merupakan tanaman tropis di Indonesia. Pohon asam terdiri dari batang bunga, daun, dan buah. Pada umumnya, masyarakat sering mengkonsumsi bagian daging buah asam. Daging buah asam berasa asam, sehingga digunakan untuk bumbu masak dan ramuan obat tradisional. Lanjutan, tanaman asam diperkirakan dari savana Afrika Timur, di mana jenis liarnya ditemukan. Semenjak ribuan tahun, tanaman ini telah menjelajah ke Asia tropis dan kemudian ke Karibia dan Amerika Latin. Di banyak tempat yang bersesuaian, termasuk di Indonesia, tanaman ini sebagian meliar seperti di hutan-hutan luruh daun dan savana. Tanaman asam berperawakan besar dan kekar. Kulit berwarna coklat keabu-abuan dan tidak rata permukaannya. Tanaman asam mempunyai bunga yang akan membentuk buah setelah melalui proses penyerbukan sendiri atau silang dengan bantuan angin dan serangga. Tanaman asam mempunyai buah yang berbentuk polong tipis. Kulit buah berwarna seperti besi berkarat, tipis dan mudah pecah atau retak. Di dalam polong atau buah terdapat daging buah berwarna coklat sampai coklat tua atau merah. Yang berikut, jahe. Jahe merupakan kerabat empon-emponan yang paling banyak dibudidayakan dan dimanfaatkan orang. Kegunaan dan khasiatnya yang amat beragam membuat jahe selalu dibutuhkan masyarakat. Jahe merupakan tanaman rempah yang dimanfaatkan sebagai minuman atau campuran pada berbagai bahan pangan. Rasa jahe yang pedas bila dibuat minuman bisa memberikan aroma sebagai pelega dan penyegar. Tenggorokan juga bisa memberikan rasa hangat pada tubuh. Selain sebagai penyedap makanan dan minuman, rimpang makanan, industri makanan atau minuman, atau bahan obat. Jahe memiliki beberapa kandungan nilai gizi seperti kalori 4,8 gram, karbohidrat 1,07 gram, serat 0,12 gram, protein 0,11 gram, lemak 0,5 gram, dan gula 0,1 gram. Yang berikut alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah wajan, pengaduk, nampan, pengayak, kompor, pemantik, baskom, plastik pembungkus, pisau, lesung, dan alau atau rantuk. Bahan yang digunakan adalah biji asam, jahe, minyak tanah, dan air. Prosedur kerja. Yang pertama, siapkan biji asam sebanyak 1 kg dan jahe 3 umbi. Yang berikut, sortir biji asam dan jahe yang sudah disiapkan, atau jahe yang digunakan adalah jahe putih. Yang berikut, pembersihan, pencucian biji asam dan pengupasan kulit jahe. Berikut, nyalakan kompor dan siapkan wajan dan pengaduk. Berikut, sangrai biji asam yang sudah dibersihkan kurang lebih 15 menit hingga biji asam berwarna coklat. Yang keenam, setelah itu keluarkan biji asam dari wajan dan pisahkan dari kulit arenya. Berikut, perendaman biji asam selama 2-3 jam agar teksturnya lembut sehingga mudah untuk diolah. Yang berikut, setelah itu angkat dan jemur biji asam hingga kering. Biji asam yang sudah dikeringkan disangrai lagi bersamaan dengan jahe selama 15 menit hingga setengah hangus atau berwarna hitam seperti kopi.
Setelah itu kita melakukan penumpukan biji asam dan jahe sampai halus. Selanjutnya, yang berikut melakukan pengayakan untuk memisahkan partikel bubuk asam dan jahe yang masih berukuran cukup besar. Berikut pengayakan dilakukan 2 kali. Yang pertama, pengayakan dengan nampan untuk memisahkan partikel biji asam yang masih berukuran besar. Sekali pengayakan kedua menggunakan penyaring yang untuk memisahkan bubuk yang lebih halus. Berikut, setelah pengayakan kita melakukan pengemasan bubuk kopi jahe pada plastik kemasan sebanyak 250 gram. Yang berikut, penyimpanan pada suhu ruang yang normal. Dan yang terakhir, produk siap untuk dipasarkan. Yang berikut kandungan yang termasuk dalam biji asam. Menurut Rahmat Rukmana 2005, biji asam disebut sebagai lungsu. Biji asam terdapat di dalam daging buah, berbentuk bulat telur dan gepeng, serta bertekstur keras. Biji asam berukuran panjang 5 mm dan berwarna hitam mengkilap. Jenis biji asam yang dapat dimanfaatkan yaitu asam yang berbentuk bulat telur dan gepeng, serta bertekstur keras. Biji asam merupakan limbah, tetapi setelah diteliti ternyata biji asam bisa dimanfaatkan sebagai produk olahan berupa bubuk pengganti kopi. Biji asam mengandung satanin, ponin, dan glusida peroksidase, dan sedikit lemak. Tanin memiliki beberapa khasiat, yaitu sebagai astringen, anti diare, antibakteri, dan antioksidan. Saponin berfungsi sebagai antimikroba dan dapat menghasilkan busa seperti yang terdapat pada minuman kopi. Sekian dan terima kasih.